Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir 600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi yang memiliki nilai investasi mencapai 600 triliun rupiah. Percepatan 18 proyek hilirisasi di berbagai sektor strategis mulai dari perikanan, pertanian hingga energi dan sumber daya mineral sebagai langkah konkret memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bahlil, seluruh proyek hilirisasi tersebut diharapkan mulai memasuki kegiatan lapangan pada 2026 mendatang. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut akan memberikan dampak nyata penciptaan lapangan kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan industri energi dalam negeri. Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir 600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu diantaranya adalah menyangkut dengan DME. Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan Cilegon, itu kita membutuhkan LPG kurang lebih sekitar 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan di 2026 itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri. Pemirsa, percepatan proyek hilirisasi yang menjadi injeksi pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan potensi perekonomian dalam negeri. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Friska Syafitri menegaskan bahwa percepatan proyek-proyek strategis yang langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Pasalnya, dengan akselerasi sejumlah sektor hilirisasi akan menjadi potensi penerimaan negara yang bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fondasi makroekonomi kita itu cukup kuat. Kalau tadi yang saya bilang itu, kita inflasi kita 2,6%, cadangan devisa kita cukup tinggi ya. Terus sama itu tadi ya, 26% dari rasio kecukupan modal. Tapi itu kan tidak cukup ya, karena Indonesia kita tuh tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua itu saya ngelihat kebijakan moneter dan fiskal kita itu cukup bisa bersinergi. Kalau mungkin kita lihat dari sebelumnya itu sinergi antara fiskal dan moneter itu kan tidak seimbang gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini BI sekarang berusaha menjaga stabilitas nilai tukar tanpa menekan likuiditas gitu ya. Dan sementara pemerintah menyalurkan stimulus fiskal itu harusnya lebih terukur dan ini untuk menjaga konsumsi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di negara sahabat untuk Indonesia. Duta Besar Polandia untuk Indonesia Barbara Zimanowska menjadi yang pertama menyerahkan surat kepercayaan dari Presiden Polandia kepada Presiden Prabowo. Setelahnya, satu persatu duta besar negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Prosesi tersebut menandai dimulainya masa tugas para duta besar negara sahabat Indonesia. 12 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Dubes Polandia Barbara Zimanowska, Dubes Kuwait Khalid Jasim Al-Yassin, Dubes Kepulauan Solomon Gladys Kamia Isi Hanua, Dubes Pakistan Zahid Hafiz Chaudhry, Dubes Irlandia Sharon Ann Lannon, Dubes Georgia Tomike Nozadze, Dubes Spanyol Bernardo de Sicar Escoda, Dubes Yaman Salem Ahmed Balfaqih, Dubes Meksiko Francisco de la Torre Galindo, Dubes Jerman Ralph Beste, Dubes Luxembourg Patrick Hammer, Dubes Turkmenistan Muhammad Mashalov. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah akan kembali melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal impor. Negosiasi tersebut rencananya akan dilakukan di sela-sela agenda konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di Afrika Selatan pada November ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pemerintah akan kembali melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal impor. Negosiasi tersebut rencananya akan dilakukan di sela-sela agenda konferensi tingkat tinggi
G20 yang digelar di Afrika Selatan pada November ini. Meski demikian, Erlangga mengaku masih mendiskusikan terkait jadwal negosiasi tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat. Negosiasi ini bertujuan untuk membuka peluang pengenaan tarif resiprokal sebesar 0% untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia. Kita sedang bicarakan mengenai waktu, tetapi kan dalam waktu dekat ini ada kegiatan G20. Berarti akan diterbangkan di momen itu, Pak? Belum, kita akan bicara mengenai jadwal negosiasi dulu. Sebelumnya, pemerintah Amerika mengenakan tarif resiprokal sebesar 19% untuk Indonesia, sementara produk Amerika yang masuk Indonesia tidak dikenakan tarif. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan eksekusi cepat proyek hilirisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana melalui hilirisasi di berbagai sektor ditambah dengan investasi strategis, target mencapai pertumbuhan ekonomi bisa dimaksimalkan di tahun depan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan bahwa proyek hilirisasi di berbagai sektor telah siap dijalankan dengan pendanaan strategis yang juga telah disiapkan. Rosan mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 240 investor potensial dari luar negeri yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek hilirisasi di sektor penyediaan energi. Selain itu, dukungan pendanaan dari perbankan luar negeri juga akan memperkuat proyek hilirisasi. Berapa yang sudah oke, baik secara financial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan. Kemudian bagaimana juga untuk pendanaannya, kita bicarakan juga struktur pendanaannya seperti apa. Kemudian peran danantara itu seperti bagaimana. Jadi itu sih yang secara garis besar kita bicarakan, karena kebetulan kita juga mendapatkan kepercayaan juga dari para investor, kemudian juga dari para perbankan luar negeri juga sangat baik gitu ya. Jadi ya ada beberapa, kalau saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah, kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar 149,9 miliar dolar Amerika dan tercatat meningkat dibandingkan posisi akhir September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar Amerika. Ya, peningkatan cadangan devisa ini didorong oleh penerbitan global bond. Posisi cadangan devisa Indonesia pada Oktober 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 1,2 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi akhir September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyatakan Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diperkirakan terus berlanjut. Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendukung peningkatan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel.